Ayo kita bikin kue kembang goyang untuk isian toples lebaran. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kue ini wajib ada saat lebaran nanti. Sekarang kita bikin sama-sama ya. Oke, kita campurkan dulu bahan keringnya. 170 gram tepung terigu. Saya pakai terigu protein sedang ya. Kemudian 100 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Kemudian 50 gram tepung beras dan setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah rata, ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut di wadah lain masukkan 2 butir telur, lalu 120 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili cair, boleh pakai yang bubuk, lalu 65 gram santan kental atau setara 1 saset santan kemasan yang kecil. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai gula pasirnya larut. Oke, ini gula pasirnya udah larut. Sekarang kita masukkan bahan kering secara bertahap bergantian dengan air, dan untuk airnya sebanyak 300 ml. Jadi bahan keringnya kita masukkan selang-seling bersama dengan air sambil terus kita aduk-aduk. Oh ya teman-teman, nanti akan saya jelaskan penanganan cetakan kembang goyang yang baru aja dibeli agar saat pertama kali dipakai nggak lengket ya. So jangan di skip videonya, tonton terus sampai akhir ya. Oke, bahan kering dan air sudah masuk semua, kelihatan adonannya sudah halus dan tercampur rata. Selanjutnya saya tuang 40 gram margarin yang sebelumnya sudah diderehkan. Margarin dimasukkan dalam keadaan dingin ya, kemudian kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata. Sebelum dicetak dan digoreng, kalau mau disaring silahkan, tapi ini langsung aja saya cetak dan saya goreng ya, nggak saya saring lagi. Nah, ini cetakan kembang goyang yang baru aja saya beli. Jadi ini benar-benar baru, belum pernah dipakai sekalipun. Untuk cetakan baru, tipsnya supaya nggak lengket, bersihkan cetakan pakai tisu. Tisunya kering aja, jangan dikasih minyak, apalagi dicuci dengan air, tapi cukup dengan tisu kering aja. Nah, setelah bersih, rendam cetakan semalaman dengan minyak goreng. Dan pastikan cetakan terendam dengan sempurna, bukan setengah bagian aja. Ini cetakannya saya rendam jam 9 malam. Dan keesokan harinya di jam 9 pagi saya pakai untuk mencetak kembang goyang ya. Jadi ini benar-benar direndam semalaman ya, lebih juga nggak apa-apa, malah lebih bagus. Oke, sekarang sebelum diaplikasikan ke dalam adonan, kita panaskan minyak goreng berbarengan dengan kita panaskan juga cetakannya. Dan adonannya sesekali kita aduk supaya nggak ada endapan tepung di dasar wadah ya. Nah, setelah minyak goreng panas, cetakan juga ikut panas, dan pastikan cetakannya benar-benar panas ya. Kemudian kita benamkan cetakan yang panas tadi ke dalam adonan, tapi jangan sampai tenggelam. Nah, kelihatan ya teman-teman, adonannya mudah lepas saat dimasukkan ke dalam minyak panas. Kita celupkan lagi cetakan yang satunya, ini juga sudah panas. Kelihatan adonan kembang goyangnya meluncur dengan mudah tanpa drama ya. Setelah ditunggu beberapa saat, cetakan yang pertama kali kita pakai sudah panas kembali, dan kita celupkan lagi ke dalam adonan ya. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi cetakannya dipanaskan secara bergantian, kemudian setelah panas celupkan ke dalam adonan tidak sampai tenggelam. Dan jangan lupa adonannya sesekali diaduk supaya tidak ada endapan tepung di dasar wadah. Dan setelah adonan yang pertama kali dicetak mulai kokoh, ini bisa langsung kita balik supaya matangnya itu merata. Kalau semua bagiannya sudah kecoklatan, ini tandanya udah matang, langsung aja diangkat. Nah, ini yang nomor 3 kita cetak juga udah kokoh, ini saya balik. Oke, celupkan kembali cetakan yang sudah panas ke dalam adonan, dan lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai kita cetak dan kita goreng ya. Nah, kalau adonannya sudah mulai kokoh, boleh dibalik supaya matangnya merata. Dan setelah semua sisi berubah kecoklatan, tandanya udah matang, langsung aja kita angkat dan ditiriskan. Dan tara, ini dia teman-teman, kue kembang goyangnya udah selesai semua saya goreng. Ini matangnya merata ya teman-teman, warnanya juga bagus banget. Sekarang kita tes kriuk ya.
Oke, sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dicoba resepnya. Makasih, wassalamualaikum.